Lanjut kita jemput si Oli Bekas ya kan. Terus nyampe tuh kurang lebih jam 6:30 lah. Ini minuman berenergi. Oke. Ngide ya kan biar makin kuat di pikiran saya. Tapi emang kuat sih. Sama beli obat-obat ada tuh Bang di pinggir-pinggir tuh. Pil. Ah, bener gak Bang? Tolong kabarin Momo ya, gua kecelakaan gitu di rumah sakit. Tiba-tiba Momoy datang Bang. Idih, datang pikiran aneh nih Bang. Lagi habis selesai koma Bang. Ini masih dijahit, ini masih dijahit, gigi masih dikawat. Ayo dong mau. Di rumah sakit Bang. Gua nggak tahu kenapa gue pisah sama Momoy Bang. Katanya. Oh dia nih. Kata dia. Akhirnya gue kasih duit. Buat apa? Beli obat biar hilang tuh. Tapi beneran dia. Sampai sekarang kabarnya gue nggak tahu, tapi pernah beberapa tahun lalu gue dengar ada seorang anak mukanya mirip gue Bang. Dan gue nggak mau cari tahu. Tiba-tiba bini gue ngasih anak gue ke gue, habis itu dia bilangnya mau ke keluarganya. Gue nggak tahu, pikir gue memang main, nggak taunya nggak balik, sampai sekarang pun nggak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Dan wajib diselamatkan dari stalking para mantan. Aduh. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang dulunya konon katanya dia adalah bad boy atau playboy gitu ya. Dan kalau saya lihat sih ya gerak-geriknya tuh sekarang masih gitu. Meskipun ngomongnya sih katanya udah tobat gitu ya. Menurut saya jangan buru-buru biar bisa cerita lagi gitu ya. Oke, nggak usah nunggu lama-lama, kita sambit aja narasumbernya. Betul. Oke Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Oloy. Yes. Bang Oloy ini apa ya, kalau dilihat dari aura aja nih masih aura-aura yang menantang. Aura-auran. Masih aura-aura menantang nih. Enggak lah Bang. Iya, kalau penonton saya kan banyak yang jendes nih Bang. Uish. Iya, biasanya dia seneng nih yang kayak gini-gini nih. Boleh tuh ntar saya stalking tuh. Tuh kan. Di komen-komen. Pasti kan ya. Oke Bang Oloy, jadi saya baru dengar sedikit sih ya. Sedikit story-nya tentang Bang Oloy ini. Cuma saya benar-benar penasaran karena katanya di umur yang sekarang nih Bang Oloy udah tobat gitu ya. Tobat banget sih enggak ya Bang ya. Tobat banget enggak. Tapi saya ngerem. Oh ngerem aja gitu ya. Ngerem banget gitu. Biasanya umur kanvasnya ada umurnya tuh Bang. Oke. Kalau kanvasnya habis itu bisa pemakaian motor. Iya. Ngeblong lagi. Ngeblong lagi. Iya. Oke, Bang Roy, langsung cerita aja Bang. Oke Bang, siap Bang. Nih gimana ceritanya ya? Aib sih sebenarnya ya. Aib. Kayaknya kalau aku ceritain juga sebenarnya aku malu. Tapi nggak apa-apa, aku beranikan diri karena kayak buat penebusan dosa aja gitu loh. Okay. Penebusan dosa bahwa bukan lebih ke bad boy sih Bang. Kalau zaman dulu itu adalah PK. Oke, penjahat kilimin. Yes. Oke. Penjihit kilimin ya kan. Kan ada transformasi itu dari saya kan anak kelahiran 80-an ya? Oh, milenial. Yes, 80-an naik ke tahun 2000-an, dari PK bertransformasi jadi mumes. Apa tuh muka? Muka sisi gitu. Muka museum. Muka museum betul. Oke. Lanjut ke sekarang, era sekarang Gen Z itu lebih ke pucek boy. Oh, pucek boy. Yeah. Oke. What the pucek? Iya, what the pucek gitu. Oke. Ya, kita lanjut. Ini aib sebenarnya. Ini dimulai pada saat transisi SMP mau ke SMA, Bang. Gila terlalu dini nih. Iya, mau lulus SMP lah baru ke SMA. Tapi bibit-bibit itu maksudnya sifat-sifat itu di SMP tuh udah mulai menjalar lah di badan saya tuh. Kenapa begitu? Saya aslinya tuh introvert Bang, pemalu.
Oh, oke. Pemalu tapi nggak malu-maluin ya. Ya, ya. Oke, kenapa saya bisa begitu? Saya ngeliat teman-teman saya nih, aduh, ceweknya banyak banget dulu kan, zaman-zaman SMP cinta-cinta monyet kayak gitu. Pada dapet cewek nih ya kan. Saya ngerasa ganteng dulu, saya ngerasa ganteng sampai sekarang pun saya masih ngerasa pede lah gitu kan, buat ngadu-ngadu karisma gitu kan. Boleh diadu. Tapi bedanya dulu saya pemalu, ya kan. Kalau sekarang Malu-maluin. Oke, saya ngelihat ada teman saya sebut aja namanya nggak apa-apa ya. aman. Ada namanya Saka Albert. Ini jadi ada 3 cowok di SMP itu badannya tinggi-tinggi termasuk saya. Oke. Si Saka tinggi, ganteng, belah tengah ya kan, semampai. Albert putih di kulitnya kayak lobak ya kan. Tinggi. Nah, aku salah satu tinggi yang belum punya kelebihan nih dulu nih ya kan. Pemalu, diem aja kalau orang ngelawak cuma jadi topping di tongkrongan, tuh orang ketawa, aku ikut gitu. Lihat anjay ceweknya pada banyak ya kan, ada yang tobrut dulu, kalau dulu bukan tobrut, toget bilangnya. Toget, iya. Ya, Toket gede. aduh itu jangan sebut banget. Oke, aku salah satu orang yang suka mempelajari sifat gimana sih supaya dia bisa punya skill itu. Kepo nih, aku orangnya kepo parah. Introvert tapi kepo, suka bereksperimen. Lanjut, berarti dia approachingnya, pendekatan ke ceweknya begitu. Cara ngomongnya harus diangkat-angkat nih cewek, dirayu-rayu kamu cantik deh gitu. Padahal nggak cantik-cantik banget juga tuh cewek waktu itu kan. Aku pelajarin. Akhirnya dapetlah satu cewek. Inisialnya HN aja lah. Hana. Ya, HN aja, HN. Bisa Hana, honeymoon, ya kan. Terus aku tembak nih, ya kan. Ditolak, Bang. Ditolak. Kenapa sih, kata gua. Dalam hati aku, kenapa ya? Emang gua kagak sekece mereka. Tolak, cari cewek lagi, Bang. Di sekolah tuh. Saya tembak-tembakin pokoknya. PD-nya udah nongol nih. Karena ngeliat teman-teman saya, wih, berarti modalnya PD dan berani ngerayu. Iya. Tembak, gagal dan akhirnya ada, Bang, satu. Dapat dah. Nah, itu pertama nih, ya namanya masih pertama cinta-cinta monyet ya kan, paling pegangan tangannya udah seneng. Zaman-zamannya dulu kita suka nonton ke 21, Bang, bioskop. 21, oke. Setiap hari Rabu nih, setiap hari Rabu nonton itu, kalau nggak salah paket hemat. Makannya di samping restoran tuh, mallnya deket sini nih. Yes, AHA nama ininya, restorannya paket murah ya kan. Masuk nonton. Aku kira tren nonton ini, nih tren nonton bareng-bareng sama pasangan ini, kita nonton film, Bang. Aku kira ya kan, si yang masih polos ini, aku masih polos dulu kan. Seru ya. Ini teman-teman aku nih pada di samping-samping nih, berpasang-pasangan. Aku juga ya kan, karena aku masih amatir lah ya kan, ya nonton pegangan tangan doang. Kayaknya udah asik banget tuh ya kan. Yang teman-teman ke lain si Saka dan di Albert. Betul Albert, beda, Bang, bukan nonton filmnya. Dia ditonton film, dia melakukan aksi reaksi yang tidak terduga ya kan. Bikin film. Iya, versi semi lah ya kan. Saya sambil nonton, saya ngeliat, buset, dia udah pada begini, Bang, ya kan, bertukar isi ya. Yang sebelah sono lagi, saya intip lagi polanya sambil gini kan, buset, udah diginiin, Bang. Anjay, asik juga, mereka keren juga ya. Pikir saya keren kayak gitu. Tapi emang keren sih. Akhirnya ada nonton berikutnya, di minggu berikutnya mereka nggak ada. Aku lah nonton berdua sama pasanganku nih, si HN. Biasa. Enggak gitu. Pertama ini dulu lah. Gitu. Pipi. Diem aja ya kan. Kok diem aja? Coba dah gini dah, ngikutin gerakan mereka minggu lalu ya kan. Tes. Wih. Dia apa sih? Kata dia gitu. Ya lah, jadi inget. Apa sih ya kan? Baru dah bergerilya, sukses. Baru sampai sebatas itu ya, tapi langsung kayak ada setrum di kepala nih, Bang. Anjay, ternyata asik ya gitu.
Saya belum mikir ya itu dosa apa gimana, nggak kepikiran lah, namanya otaknya dangkal ya kan, pengen penasaran doang gimana sih gitu, oh, asik ya kan. Udah bang, berlanjut, putus saya sama dia, diputusin. Kenapa? Ya karena dia kayak kita masih sekolah kayak gini udah begitu gitu ya kan, masuk akal. Nggak habis akal nih otak aku nih. Wish, kemarin udah hampir sukses lah, baru sampai adegan itulah. Cari lagi bang di sekolah nih, tembak, dapat lagi. Rada gaul nih cewek nih, rada gaul. Terus dia juga ya centil gitu kan. Dapat masih sebatas itu bang. Akhirnya lulus kita SMA, baru di situ ekstrim saya bang. SMP itu SMA itu saya itu suka trek-trekan bang. Ini kita punya side hobi ya, karena emang dari kecil aku emang suka motor. Niatnya sih pengen jadi pembalap MotoGP niatnya, tapi nggak tahu jadi joki. Micat. Bukan. Joki liar. Aduh, sorry. Tapi boleh juga tuh joki micat bang, boleh tuh, dibayarin saya yang jokiin ya. Waduh. Oke, makin ini tingkat kepedean saya udah mulai naik ya bang. Yang tadinya saya pemalu gara-gara melakukan pembelajaran itu, yang setiap Rabu atau per 2 minggu kita nonton, berani jadi joki motor bang. Joki motor teman-teman saya nih, geng-gengan saya kasih nama, saya punya tim namanya SBRT dulu. SBRT motornya ninja semua, termasuk saya. Itu berarti lumayan kokai dong. Lumayan kokai, kebetulan strata hartanya, bahasanya strata keuangannya itu posisi bokap saya paling di atas mereka nih. Mereka ninja biasa, saya ninja RR dulu tuh. Oke. Makin pede bang, dia ninja biasa bisa bonceng cewek bang. Oh iya. Ya kan dengan reng kan 2 tak dulu kan, pulang-pulang bawa cewek di tongkrongan. Belajar lagi sih ini. Kemarin cuma nembak-nembak doang, nih mereka bisa dapat gini gimana? Oh modalnya motor ninja. Terus akhirnya balapan lah, pokoknya suka balapan lah di daerah Tambun tuh dulu tuh. Ada sekarang jadi perumahan lumayan gede. Dulu rumahnya artis juga dekat-dekat situ. Nah itu trek-trekan bang, tempat trek-trekan. Di pinggiran jalan ini pasti pada nonton. Legenda wisata. Kota Legenda. Yes. Belakangnya daerah situ ada trek panjang lah gitu kan. Di pinggiran pada nonton semua dan pada bawa cewek bang. Nggak tahu lah asal-asalnya dari mana. Balapan terus. Saya udah keasah skillnya. Pokoknya kalau misalkan balapan kita pasti melakukan aksi wheelie nih, masuk gig satu, start itu yang keren. Cewek-cewek biasanya nempel tuh. Kalau habis digituin ya kan. Ada tuh joki juga tuh namanya. Aku kasih inisialnya CP ya. CP motornya Supra bang. Motornya Supra, kalau pakai topi dibalik, tapi senyum mulu ya kan. Gonta-ganti cewek mulu bang. Anjir. Padahal Supra ya? Supranya Supra racing lah, bukan Supra standar gitu kan. Tapi dia begini-begini terus nih. Ganti. Saya ini lagi dong, saya pelajarin lagi dong. Keren juga nih bisa gonta-ganti cewek cuma modal standing. Belajarlah saya standing tuh, bisa akhirnya. Bener bang. Nempel ya? Ada yang nempel. Karena ada dibilang namanya cewek di sana tuh oli bekas bang. Oli bekas. Yes, oli bekas tuh trademark buat cewek yang suka gonta-ganti cowok anak motor. Kenapa? Yes. Tergantung dia sukanya sama yang mana nih. Ini yang lagi naik trennya siapa nih? Si Oloy yang naik Ninja, apa si motor Supra standing. Nah, motor Supra emang lebih maju dari saya, maju ininya kan. Liarnya gitu, gonta-ganti ya saya dapat lah oli bekasnya nih. Tuh, saya lupa. Inilah saya hilang. Yes. Sama si oli bekas. Yes, oli bekas. Rumahnya daerah situlah. Berarti dia udah sering gonta-ganti ini. Iya, betul. Kenapa saya tester di oli bekas dulu? Biar saya bisa mempelajari gimana sih mendekati cewek-cewek yang suka nempel sama anak motor gitu. Sama, saya belum laku-laku banget di kalangan anak motor pada saat itu kan. Dapat oli bekas, akhirnya umur saya masih
17 ke 18 SMA berarti kan. SMA kelas 1 mau ke kelas 2. Gimana ya? Kalau nih cewek udah mau tapi pengen saya apa-apain di pikiran kotor saya tuh. Akhirnya saya ke sebuah di sana. Wah, udah ini ya, udah sejauh itu ya pikirannya. Ini nggak tahu nih, saya tiba-tiba punya ide aja gitu. Coba gimana sih cara itu gitu kan. Masih konvensional dulu, sekarang kan udah pakai aplikasi kan. Iya. Set dateng pede, Mbak, kalau nyewa di sini berapa? Dikasih listnya tuh, ada yang kamar melati, ada yang kamar anggrek, ada yang kamar anggrek bulang udah gitu kan. Oh enggak Mas, datang aja sini tinggal bayar, ntar dikasih kunci. Tuh, nanya dulu. Oke, saya bayar, belum ada ceweknya. Supaya saya tahu nih nanti step-stepnya kalau saya dapet cewek si Oli Bekas ini, saya bawa ke sini digimanain. Singkat cerita, saya punya temen dekat si anak-anak SBRT ini. Tapi dia motornya biasa, motor Shogun. Ya, yang lain ninja ini si gacoan-gacoan yang suka gonta-ganti cewek. Kecuali saya kan baru starting tuh di anak motor. Set, saya ajak dah. Bateng namanya. Kenapa dipanggil Bateng? Badannya enteng. Ya kan? Kurus ya. Yes, kurus. Teng, temenin gue yuk. Mana? Malam minggu nih. Mau kemana? Udah jemput cewek gitu. Oke. Boti. Sekarang bukan Boti. Sekarang Cengtri, dulu Boti. Tuti dulu. Tuti, oke. Tumpuk 3, ya kan. Set, si Bateng nggak tahu. Emang nih sering saya prank mulu nih si Bateng dari dulu kan. Karena dia masalah cewek lebih rendah skillnya dibanding saya. Saya cukup maju, tapi nggak maju-maju banget kayak tim-tim SBRT nih. SBRT kepanjangannya apa Bang? Apa tuh? Stress Berat Racing Team. Gila ya. Emang ya, orang stres ternyata. Betul, gak ada otaknya nih satu tongkrongan gak ada otaknya. Dan sampai akhirnya ada bubar. Nah itu ada ceritanya nanti gokil, ceritanya lebih gokil lagi. Saya bawa, saya jemput Bateng dulu, saya janjian dulu pakai handphone Nokia 3315 zaman dulu ya kan. 3310 atau 15. Di mana gitu. Oli Bekas ya, manggilnya Oli Bekas aja. Di sini saya bawa dah tuh ke itu. Kelas melati, orang duitnya juga dari emak bapak dulu kan. Ngumpulin buat cekin. Gila. Set nyampe, Bateng kaget. Lo ngapain lo, Loy? Sini, Loy. Udah ini. Diem aja lu di depan pintu, jagain. Parkir depan dia duduk, jadi nyamuk. Saya ke dalam dah tuh. Udah bawa Oli Bekas. Mau di Tuti dia. Oke. Karena mungkin udah biasa dia Bang ya. Iya. Udah biasa. Saya masih bingung, orang belum pernah gitu ya kan. Belum pernah gitu diajarin Bang sama dia Bang. Diajarin sama dia. Dia lumayan pro lah kalau menurut saya tuh. Pro Max. Iya, joki Pro Max kayak dia tuh. Set, saya biasa, kamu mau sini gitu. Kamu cantik banget sih. Ya, ngerayunya gitu Bang. Maaf ya, aku nggak apa-apa kok gini. Akhirnya terjadilah itu Bang. Ini siapa yang lebih dominan? Dia Bang. Oh dia. Dia, karena saya masih bingung, saya mau maju tapi saya maju harus di step mana dulu nih. Akhirnya kan dia tuh dari situ diajarin udah sini kata dia gitu. Kebayang ya? Iya. Sini suruh di Jilmui. Dia udah kenal Jilmui juga. Iya, dia udah tahu Bang. Udah ngerti. SP kali. Bukan, SP punya saya. Kalau Jilmui punya dia. Yang saya ituin. Tapi gitu. udah tahu ya. Ya di pikiran nggak usah diajarin itu sih Bang kayaknya. Coba Bang, Abang juga pasti kan nggak mungkin diajarin kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba punya inspirasi. Enggak. Saya nggak gitu. Oh iya, sorry Bang berarti. Saya kayak patung Mas. Iya. Jadi si ceweknya cuma bisa begini ya. Tahu keluar. Aduh. Nah kalau tahu keluarnya sama kayak saya Bang kejadiannya. Jilmui, dia ini ngejokiin saya kan dus trot ya kan. Keluar tuh masih amatir Bang, baru pertama. Anjay gua. Sama dia nih ya. Iya, sama Oli Bekas Bang. Bilangnya karena ini terkenal banget, dia dipanggil Oli Bekas. Aduh kalau dia denger juga gue bingung. Sorry ya. Piala bergilir piala bergilir nih di kalangan pada saat balapan saat itu tahu Oli Bekas itu siapa. Nah aku juga udah minta maaf juga ya kan.
Oke, berjalannya waktu saya udah mulai jago bang untuk nyari dan menggait cewek. Oke. Balapan setiap sore di situ ada cewek yang saya keker. Saya punya skillnya ternyata buat mendekati dia dengan motor ninja saya. Sedeketin walaupun ada cowoknya saya berani bang dulu. Berani ya? Motor dia motor bebek, saya motor ninja. Wih bro, triknya tegur cowoknya dulu. Salaman-salaman sampai saya tahu namanya. Nanti saya dapat tuh infonya tuh. Si cewek itu tinggal di mana, gimana. Oke. Cari lah ya. Yes, dulu. Sekarang kan ada Google tuh bisa nyari akun medsosnya. Kalau dulu manual bang, masih konvensional. Tanya-tanya. Yes, dari mulut ke mulut tuh rumahnya di mana. Dan nyampe bang. Betul. Oli bekas sudah saya lepas nih bang. Dapatlah nih. Kita sebut namanya Moy aja ya. Oke. Moy. Lupa dia cowoknya orang mana, cowoknya motor apa, tapi tiba-tiba dia bisa nempel. Terus joki-joki, standing, kenalan bang. Ini lebih gawat ternyata dibanding oli bekas. Tapi nggak oli bekas, maksudnya dia pilih-pilih pasangannya. Dan saya dapat. Terus perkenalan, saya bawa ke tongkrongan, kenalin ini Moy, segala macam. Bisa bawa motor juga, bisa standing, oke lah kalau menurut saya. Udah terjadi biasa, punya duit. Dikit lagi. Yes. 2 motor nih kali ini. Bateng selalu saya ajak nih. Oh, Bateng dia ini nih security di depan. Oh, bukan. Dia sebenarnya kayaknya mau pembelajaran ke saya. Cuma dia masih cupu nih. Masih cupu banget. Tapi gaul. Maksudnya gaulnya buat nongkrong, kalau sama cewek majunya kurang. Iya. Saya maju. Orang udah pernah ngerasain, wah enak ya kan. Walaupun awal-awal ya kan. Satu lagi saya panggil Bageneng aja deh. Nih panggilan dia Bageneng, nama aslinya kita samakan aja. Bateng sama Bageneng ngikut saya sama Momoy. Oke. Semok bang, waduh, gede, putih, pinggulnya, berbentuk ya. berbentuk banget tuh. Saya lupa kelas berapa, tapi yang pasti saya udah mulai aneh-aneh lah pikiran saya. Dikit-dikit cewek, pengen tuh pikiran saya kan. Baru nyampe rumah jemput. Nah dia posisinya nggak sekolah bang, nggak sekolah, jadi kapanpun dijemput anytime is okay gitu kan. Itu si Bageneng sama si Bateng nunggu di depan kayak nyamuk. Dia teriak, Loy, gila lo Loy, gue kayak nyamuk katanya. Udah tenang aja, ntar lu gue kasih rokok gitu kan. Aman dah kalau dia kasih rokok, orang 2 cupu ini ya kan, masih ini hajar, jago bang. Oli bekas mau lewat. Jago. Yes, jago banget. Ini udah ngerti gaya belum? Saya gayanya masih beberapa doang lah yang saya ngerti lah ya. Gaya standar sama gaya yang kuda-kudaan lah gitu. Kuda-kudaan. Ternyata pada saat udahan, biasanya waktu sama oli bekas tuh pada saat udahan, pulang. Udah selesai kunci saya balikin tuh. Di sini pada saat saya selesai, saya mau udahan, dia bilang jangan. Jangan, kamu cekotnya sampai jam berapa? Sampai besok siang jam 12. Ya udah teman kamu suruh pulang aja. Kata dia gitu. Keluarlah saya, bro. Ini gue kayaknya nginep nih sampai besok nih gitu. Gimana? Gue balik karena si Bateng ini sama Bageneng masih suka dicari nama mama bapaknya bang. Pulanglah dia, kasih biasa. Ini udah lu pulang nih, pulang buat beli rokok. Pulang. 3 kali tuh malam saya sama dia bang. 3 kali. Gokil gitu. Gokil. Ini si Momo ini orangnya dia freelance bang. Maksudnya? Freelance dalam artian, kalaupun saya lagi lupa sama dia nggak nyariin saya. Misalnya saya lagi deket sama cewek lain lagi nih, nggak nyariin. Tapi kalau saya samperin dia mau pasti nempel sama saya. Gitu. Karena 1 nggak sekolah, 2 freelance, akhirnya saya pengen penasaran nih sama yang lain gimana sih. Udah mulai bisa nih diajarin kan. Terus dapat lagi. Wah, gimana ya ceritanya lumayan nih bang. Kadang-kadang sampai ada yang lupa partnya saking banyaknya. Oke, aman. Aman ya. Si Momoy udah di rumahnya, saya dapat orang sono bang, seberang, putih banget, matanya coklat. Panggil aja Caca, panggil aja samarnya Caca ya. Cakep, nggak taunya dia ceweknya temen sekolah saya bang. Kita panggil aja teman sekolah saya Oom lah. Oom. Putih, cakep segala macam.
Set, pendekatan, ternyata skill saya terasah bang buat mendekati cewek. Duh, Semakin tajam. semakin tajam intuisi saya. Terus saya kalau udah ngeker cewek nih, susah lepasnya. Udah masuk target. Udah masuk target, on lock ya kan. Terus ini nyambung gak nyambung nih sebenarnya nih, kenapa dua cewek ini ternyata mau sama saya. Saya pernah baca buku dijual di dekat terminal sana, beli nih saya nih. Bukan ini sih, menurut saya sih ini nggak masuk akal. Tapi setelah saya melakukan kegiatan itu jadi semakin pede gitu kan. Caranya adalah di buku itu ya tertulis ada bacaannya apa segala macam, cabut rambut si wanita itu satu, terus dimasukin ke ini kenti kita ujungnya, dibasahin gitu. Dimasukin. Ya cabut set, ya beberapa kali lah kayak gitu. Saya nggak tahu itu berfungsi atau enggaknya, tapi nyatanya nih wanita-wanita ini ngintil nih bang. Si oli bekas pun waktu saya lepas masih ngintil bang. Sempat ribut sama Momoy karena dia masih satu area tuh. Ya, bukan satu komplek ya, maksudnya dia Satu lingkungan. Iya, satu lingkungan. Contoh dia di komplek jembatan 4, yang itu komplek jembatan 8, nah kayak gitu. Tuh masih nempel si Caca nih bang. Oh ini Caca saya yang lebih dominan bang. Sebenarnya dia jago, cuman karena saya ngerasa saya juga udah jago, kenapa harus lu gitu kan? Saya seperti biasa bang, saya bawa lagi tuh. Itu mungkin udah apal sama saya ya kan? Tapi otak saya lebih gawat lagi, upgrade bang. Sistem check-in di itu kan, jam 12 siang check-in, jam 12 besok siang check out. Itu ya saya nggak tahu, belum pernah. Ini aku kasih tahu jam-jamannya ya. Saya baru tahu. Saya upgrade, terus wah masih banyak ini waktu terbuang nih kalau misalkan saya check-in nih. Bikin appointment dulu pertama siang, Sabtu udah libur sekolah. Sekolah saya emang Sabtu libur. Saya bukan WA, saya SMS dulu. SMS si Caca, saya SMS si Oli Bekas, saya SMS si Momoy. Kita apain bang? Bikin appointment dulu, ngepasin jam. Ini saya nggak tahu nih, saya makin gila nih dari kejadian nyoba pertama, nyoba kedua, terus yang nyoba kedua nggak boleh langsung pulang sampai besok. Saya WA, bikin janji jemput dulu si Caca nih, karena dia pulangnya susah kalau malam. Jemput jam 2, enggak jam 12 sih, mungkin jam 1 jam 2 lah. Jam 2 masuk, saya wik sekali, belum mau bang. Belum mau. Upgrade lagi nih ilmu saya. Kamu ngapain sih bawa aku ke sini, kata dia gitu. Kata-kata laki-laki kalau misalkan ditolak gimana bang? Ya lesu lah, bete. Wah salah bang. Apa tuh? Oh mungkin kalau versi abang gitu ya. Iya. Kalau versi aku ada senjata bang. Kamu nggak cinta ya sama aku? Gila. Kamu sayang nggak sama aku? Kalau sayang kasih dong. Wih, itu nggak tahu tuh tiba-tiba aja dapat ide, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang apa. Terus akhirnya kok gitu? Ya udah deh kalau nggak mau pura-pura ngambek. Udah kalau nggak mau, kalau kamu nggak mau aku anterin pulang. Padahal di situ tuh ada senjata saya ya kan. Kalau dianterin pulang ya paling gue jemput yang lain dah gitu. Ya udah deh kalau kamu maksa, kata dia gitu. Jadi bang. Yes. Itu masih P nggak ada itu? Itu P bang. P. Yes. P. Makanya mungkin ya beda sama si Oli Bekas dan Momo ya, karena dia memang ini piala bergilir banget, ini nggak bergilir banget lah. Ini estafet lah yang ini. Yang ini P, susah tuh. Ceweknya teman saya bang. Gila ya, otaknya di mana tuh gue ya, anjir. Kalau dipikir-pikir, dapat bang, makin kayak kerasa, wih, I'm the winner ya kan. Di tongkrongan saya ceritain bang, dengan bangganya. Iya, itu suatu kebanggaan. Iya kebanggaan, gue dapet tuh yang itu tuh si Caca, itu Momoy kena, Oli Bekas kena ya kan. Oh, anjir, si Oloy. Tentang motor dia Ninja RR kali ya, kata dia gitu. Enggak loh bro, ini juga nggak mau kalah nih, dapat nih dari sumber-sumber lain nih, cewek-cewek tongkrongan mana ya kan. Kita lanjut ke tadi Caca, itu dari jam 2 sampai jam 4 bang. Oke, saya anterin balik, janjian sama janjian si Oli Bekas dulu. Oli Bekas karena yang masih ada statusnya sama saya ini si Momoy walaupun freelance kan. Saya jemput. Ini bener bang, saya nggak bohong. Mungkin orang-orang ngedengernya nih,
ngada-ngada, tapi nggak ada ada saksinya si Bateng sama Bageneng. Saya percaya. Soalnya Karena ada teman saya yang begitu juga. siapa tuh? Ada. Kabarin bang. Ada teman saya kayak gitu. Aduh. Oke, lanjut kita jemput si Oli Bekas ya kan. Terus nyampe tuh kurang lebih jam 6:30 lah, 6:30 atau jam 8. Saya udah lepas nih si dua cupu ini udah nggak saya bawa-bawa, ngapain ngabisin duit buat beliin dia rokok nungguin saya kan. Udah saya ini minuman berenergi. Oke. Ngide ya kan biar makin kuat di pikiran saya. Tapi emang kuat sih. Sama beli obat-obat ada tuh bang di pinggir-pinggir tuh. Oh. Pil bener gak bang? Iya, benar. Terus sama satu lagi ada, saya dapat info dari mulut ke mulut teman-teman saya para PK lah ya kan, bro, minum soda pakein obat tetes mata dicampur bro, katanya biar kuat. Ya saya ikutin aja ya kan, cobain. Karena waktu itu soda nggak ada, sih campur di Indomie bang. Iya di mie ya kan, pikir saya sama aja lah kalau intinya kan ada itunya gitu kan. Oke, saya sikat. Kedua yang si Oli Bekas ini hajar. Bongkar. Kalau bahasa dulu cuci kolong bang. Ya, cuci kolong. Cuci kolong. Saya cuci semua kolongnya ada tuh ya kan. Sedes. Lemes saya biasa lah. Lemes dulu. Keingetan. Masih ada satu lagi nih. Ya kan. Udah yuk. Alasannya nih. Takut dicariin ortu. Pulang nganterin. Barulah ini nih. Ini si freelance ini memang dia multi skill, multitasking. Mantap. Jemput. Das. Izin sama bokapnya. Gaul bokapnya gondrong. Kayaknya orang seniman. Om izin ya om, jalan-jalan dulu gitu deh. Ya siap aman, baik bokapnya. Bawalah gitu. Di situ saya penghabisan sampai besok jam 12-nya. Yang pertama kan dari siang jam 2 sampai jam 4 atau jam 5. Anterin pulang. Ini masih satu area soalnya mereka. Jemput Oli Bekas, terus beli pil sama Indomie pakein tetes mata. Seakan-akan kuat padahal sebenarnya nggak ngaruh gitu. Ini nggak ngaruh ya kan. Belum diminum nih yang pil terakhir, masih dibuat kuncian. Anterin pulang sore sampai jam jam 10-an lah. Jemput ini izin bapaknya baru saya minum bang. Telan enggak, saya minumnya sebelum nyampe rumah dia biar nyampe sini udah siap on fire kan. Di pikiran saya. Bener sampai besokannya bang. Berdiri terus ya? Enggak berdiri terus. Jadi satu ronde selesai, tapi bisa lanjut lagi. Dua ronde selesai sampai besokannya. Subuh lah kita udah istirahat tuh, udah capek lah ya kan. Sampai tidur, keluar check out jam 12. Udah keluar dari situ, anterin, nggak tanya saya masih nambah, masih pengen. Bukan dari itu ya, ternyata ya bukan dari itu ya, nggak tahu. Pokoknya saya pengen. Di rumahnya bokapnya ada bang. Wih, ini gila juga nih. Otak saya juga di mana nih kalau saya inget-inget dulu nih. Izin kata di perjalanan nih dari ke rumah dia, saya masih mau nih, bilang gitu kan. Moy, ya udah ke rumah aja. Bokap aku, ayah aku slow kok kata dia. Slow. Nah aku slownya apa ya kan, maksudnya slow kalau nongkrong di rumahnya boleh kali di pikiran dia. Nah di pikiran saya beda, kotor bang. Masuk motor dimasukin, om izin ya om gitu. Iya santai aja. Dia bang. Di rumah dia nih. Gokil. Bapaknya ada di ruang tamu. Pintu tapi dibuka dikit, ya kan. Masih saya langsung hajar tuh bang. Bukan hajar di wik ya, enggak. Dulu. Inilah apa ya bahasanya nih. Minum susu. Okay. Minum susu, terus gantian dia minum es krim, gigit es krim. Mungkin bapaknya lewat tuh, dus ya kan. Karena pintu kebuka dikit, ngelihat dah orang ruangnya kecil banget. Teriak tiba-tiba bang. Woi, gua lu katanya gitu. Gokil. Lah katanya santai kata dalam hati saya ya kan.
Si ini juga nggak tahu lagi Momoy, ternyata bapaknya lo sesantai-santainya nggak gitu juga bro. Tetep lu jangan gituin di istana gua gitu kan. Itu emang saya nggak ada otaknya tuh. Cabut pakai celana buru-buru udah megangin. Kabur saya sekabur-kaburnya. Wat, kabur. Nggak kena tapi ya? Nggak kena, nggak tahu dia nahan. Harusnya sih udah kena. Saya keluar pintu nih dia udah megang, tinggal cot gitu. Apa mungkin beruntung saya juga nggak ngerti apa ditahan. Oh kalau misalkan orang bahaya nih. Walaupun sebenarnya kesel siapa sih? Orang tua nggak kesel anaknya diminumin susu gitu kan? Ngelihat lagi sekelebatan, cabut saya. Set, lama bang nggak ketemu sama si Momoy ini nih. Set, balapan nih. Saya suka balapan kan, setiap sore emang balapan. Set, tukeran motor sama teman saya si SBRT ini nih. Motor saya Ninja tapi belum dikorek, cuma ganti knalpot sama karbu. Punya teman saya udah dikorek bang. Wah, gue coba dong. Gue ngerasa udah jago bawa motornya. Maghrib set sama teman saya nih ada satu lagi nih. Si Bateng sama Bang Gendeng lagi nggak ada. Ada kita sebut aja Gogol. Kecil anaknya. Kecil boncengan. Dia tahu dah. Loy, standing. Loy, standing. Pada saat saya lagi jalan-jalan maghrib nih. Oh enggak. Oh iya, ke Momoy dulu, sorry. Masih jemput Momoy. Saya enggak. Ada bedeng teman saya nih material. Belakangnya ada bedeng. Bilangnya main, padahal di situ saya gas. Sampai diintipin sama teman-teman saya. Karena dia dari papan triplek jadi ditusuk sama ini kelihatan gitu kan. Jadi bahan gosip tuh. Wih, gila. Sambil nyanyi lagu apa bang? Boleh nyanyiin gak sini? Apa? Boleh. Ada lagu salah satu band legendaris bukaan di depan aku sambil telan. Wih, lagunya gitu bang. Oke. Oh, udah diledekin tuh saya sama teman-teman kan. Gile. Maghrib, cabut saya. Bro, balik ya bro. Gini nganterin si Momoy. Di perjalanan saya ketemu si Caca. Oke. Lagi sama cowok. Motornya sih biasa bebek tapi racing ya kan. Taunya itu salah satu orang ada posisinya lah di pekerjaan di sinilah gitu, bagian ngurusin urusan yang keos-keos. Standing dia, panas saya standingin buat maghrib tuh bang, abis begini, nggak dicuci, nggak mandi apalah, saya tahu, saya baca pas sebelum standing, Bismillah gitu, gila, abis begitu, baca begitu, standing, dar, kecepatan tinggi, maghrib standing, pohon bang, biar. Ini masih ada bekasnya nggak? Ini nggak? Masih tuh. Ini gigi saya tadinya rata nih, hancur, patah rahang saya. Teman saya katanya nyesek, saya udah dikoranin tuh, sempet bangun, giniin lidah saya keluar bang dari sini. Oh, oke. Keluar set, lemes, ya kan? Ini si fuckboy saya ini ternyata dari Momoy, Caca, Oli Bekas. Itu sih ternyata punya pos-pos lain bang, yang suka saya biasa lah buat calon-calon saya tuh. Ada Firfir, rumahnya di area sini, ada Dindin lah, anggapnya Dindin. Tahu saya kecelakaan di maghrib menjelang Isya. Aloy, ini cowok gua. Iya katanya gitu. Datang satu cewek lagi, Aloy ini cowok gua. Ini 2 orang nih. Lah itu cowok lo? Iya itu cowok lo. Iya. Wah ini gila nih si Aloy ya, sok playboy banget. Belum kena sih mereka, ya udah PDKT cara gue lah gitu kan. Cabut bang, nggak terima lah, gile. Punya cewek, ceweknya 2, ketahuan. Si Momoy nggak tahu tuh. Momoy udah gue anterin pulang, gue sama si Gogol tuh berantem, ketahuan. Si Gogol cerita pas gue sudah siuman, ini masih bukan koma, kecelakaan. Udah dikoranin gue di pinggir jalan. Abis berantem sama orang tua gue juga. Gue lawan habis-habisan. Semenjak gue kenal begituan, liar gue bang. Orang tua nggak gue dengerin, gue suka nginep mulu, minum terus, dikit-dikit. Kenapa minum? Supaya ceweknya ikut minum, jadi supaya maboy juga. Nah disitulah juga
momen gue buat ngajar dia kan. Oke, temen gue katanya nyesek, gue udah nggak sadar tuh, nggak sadar, nggak tahu ada info dari mana. Ortu gue nyampe ke situ, bawa gue ke rumah sakit gede, swasta lah gitu. Gue masuk CT scan, ya kan, gue masih sedikit inget. Wah, berarti udah parah tuh. Rahang udah parah, lidah keluar. Dioperasi gue bang. Setelah dioperasi, sembuh lah gue. Tapi gigi atas bawah gue di ini bang, dikawat karena rahang gue patah. Oke. Ya kan, udah ngomong-ngomong sama dokter segala macam, Bu, ini harus dioperasi anaknya, rahangnya patah segala macam. Oke, dioperasi aja. Bokap nyokap kan orang ada tuh bang. Jadi udah operasi aja, berapa biayanya, belum ada BPJS tuh bang. Masih biaya biasa. Setahu gue 30 juta kalau nggak salah buat operasi gue. Gue tuh anak kesayangan bang. Gue punya adik, gue punya kakak. Tapi begitu kelakuan gue kayak dajal. Terus daleman kan sampai. Nah itu dia bang. Kayaknya otak gue. Kayaknya. Karena kalau orang udah kan biasanya ada daleman yang rusak kan. Betul. Oke. Ternyata ada efeknya lagi bang. Kenapa gue dan gue badan sih nggak kenapa-napa lah secara fisik. Nah otak gue itu gampang ke distract sekarang, gampang emosian lah, gampang apa. Tapi otaknya ini masih nyangkut si tabiat-tabiat yang gila ini, ya kan. Set dioperasi, set bangun gue 3 bulan di rumah sakit swasta itu. Akhirnya gue dipindahin ke rumah sakit swasta cabang dia yang ini barat, ini timur lah bahasanya. 3 bulan? Ya, Anjir. 3 bulan gue masih sekolah. Sini gue item. Nah, gosip-gosip di sekolah gue, karena gue suka balapan, bukan balapannya yang di bol. Si Aloy abis nyolong, digebugin. Coba bayar. Itu gue belum tahu bang, gue belum tahu. Ya kan, gue tahu pada saat gue sudah mulai masuk sekolah tuh diceritain teman-teman gue. Nah, ya ibu gue biasalah WA teman-teman sekolah, wali kelas segala macam untuk nengokin gue, terima kasih. Mungkin itulah gosipnya keluar. Ini gue biru karena nama orang rahang patah kan. Ini emang biru. Kira-kira dikira habis di. Yes, gue bilang gue kecelakaan pas itu nabrak pohon lagi maghrib. Cuma kan gue nggak bilang habis begini gitu. Gue cuma bilang kecelakaan doang biar keren. Udah sekolah udah tersebar gosip gue nyolong apa maling ya kan. Set pindahin lah nih ke rumah sakit ini nih. 3 bulan Amoy nggak dapat kabar, Momoy nggak dapat kabar dari gua. Nggak tahu lah nih tim SBRT mungkin menyampaikan si Aloy koma gitu kan. Dia nyariin lu terus gitu. Emang pas teman gua datang, tolong kabarin Momoy ya, gua kecelakaan gitu di rumah sakit. Nyampe si SBRT nyampe nih. Nengokin gua, waduh Loy, lu gila Loy, untung kagak ini lu, kagak lewat gitu kan. Tiba-tiba Momoy datang bang. Idih, gila nih. Aduh, gimana ya, cerita nggak nih? Gas loh. Gas nih ya. Momoy datang tanpa SBRT udah pulang nih tim SBRT. Si Bateng, si Bageneng nggak? Bageneng waktu itu soalnya lagi nggak tahu ada acara apa gitu. Datang, setelah kok kamu tahu? Lu lagi tiduran di kasur tuh bang. Masih pakai baju hijau yang tuh kamu tahu gini. Biasalah minta perhatian kecil ya. Kamu nggak apa-apa apa gimana. Set udah gitu datang pikiran aneh nih bang. Lagi habis selesai koma bang. Ini masih dijahit, ini masih dijahit, gigi masih dikawat. Ayo dong mau. Di rumah sakit bang. Di rumah sakit yang mandinya cuma diwaslapin doang. Ini masih hitam. Dan herannya dia mau ya. Mau. Kangen juga kali ya. Itu gimana caranya? Nah ini nih asik nih ceritanya nih. Karena gue cuma pakai kain doang ya kan. Es krim lah dia lah. Ya kan, es krim. Ternyata masih berfungsi normal. Ya kan, normal. Gue bisikin, main sekalian yuk. Oh ada,
nggak nolak, mungkin udah 3 bulan nggak ketemu ya kan, dia bang. Oh, gokil. Gue begini. Anjir lah. Wede, ini sama Momoy banyak banget story gue nih. Story gue tuh kejadian. Enak. Lagi sakit, nggak ada otaknya. Ini gue habis baru selesai dari koma. Badan raga hancur ya kan. Tapi otaknya masih nyangkut. Kenapa nggak otaknya yang hilang ya kemarin ya? Itu setelah gue pikir-pikir sekarang, kok bisa gue melakukan itu, minta requestan begitu ya? Edan. Dan gue ceritain pada saat gue sembuh, akhirnya gue sembuh tuh sama Momoy, hubungan gue mau gue coba seriusin, tapi gue masih suka main ke sana-sana. Itu belum hilang bang. Apa jiwa? Kebiasaan. Iya, jiwa petualang gue masih nyari terus tuh. Adalah beberapa. Ada lagi nih. Percampuran orang sono lah pokoknya, lebat banget itunya, hutannya kecil, anaknya cakep, teman sekolah ya, teman kakak kelas gua bawa juga kali itu habis udah sembuh. Dan itu sering ada lagi, kadang dua nggak jadi 2, udah nggak pernah 3 karena stoknya mungkin udah mulai habis kali ya. Si Momoy masih tuh masih jadi pasangan gua. Ada momen kita jalan-jalan anak SBRT ke Bandung. Ini oke nih kalau gue angkat kayaknya nih, karena ini out of the box. Di bis itu kan ada bis AC, di belakangnya ada smoking room. Oke. Bandung nih, gue sama Momoy, ada temen gue Iim, panggil aja Iim, sama Dian. Nah Dian itu adalah mantan gue juga yang pernah gue gerilya. Cuman dia cuma sebentar aja, jadi gue nggak ngebold banget ceritanya. Terus sama si Caca apa ya kalau nggak salah. Pokoknya tuh cewek muter-muternya di tim-tim gue doang. Si Caca, ya Caca bener. Kesono jalan, nih otak gila gue nih datang lagi bang. Temen gue sama siapa itu? Caca, Iim sama Ian, Didi lah panggil aja Didi. Mantan gue juga. Yang itu mantan gue pernah gue gas juga. Si Momoy samping gua, lu tahu bang gua ngapain? Gua di tempat smoking room, karena kan tempat duduknya cuma 6, nggak mungkin juga dari depan mau ke belakang. Mungkin ada ya, kalaupun ada ya langsung gua naikin gitu kan. Gua suruh gini bang, temen gua pada ngeliatin, Loy, udah lu jaga depan, lo liatin ya kan. Teman-teman gua pada ngeliatin tuh, mungkin si cewek-cewek itu udah ngerti kalau ini si Loloy ini rada-rada edan emang, apa Ke distrik ya. orientasinya gokil nih. Dah berangkat, akhirnya jalan-jalan di Bandung lah. Bandung seperti biasa lah namanya, menikmati area ya kan. Pas pulang gue pengen nyari bis yang kayak gitu lagi, nggak ketemu. Ya udahlah pulang dengan biasanya lah. Tapi di Bandung juga kan ada villa, ya di villa juga dihajar udah. Akhirnya gue nggak tahu kenapa gue pisah sama Momoy bang. Katanya dia nih. Kata dia, tapi gue seingat gue nggak pernah. Oh dia yang minta nih. Iya, ini gue, ya pikiran gue, lo kan freelance belum tentu sama gue juga kali. Bener dong bang, logikanya ya kan. Akhirnya gue kasih duit buat apa? Beli obat biar hilang tuh. Gila. Tapi beneran deh. Sampai sekarang kabarnya gue nggak tahu, tapi pernah beberapa tahun lalu gue denger ada seorang anak mukanya mirip gue bang. Dan gue nggak mau cari tahu, karena dia udah pindah ke suatu daerah di Jawa Barat gitu kan. Nih si tim-tim SBRT ini ya kan, mungkin kalau ketemu ayah anjir gue banget lagi ya kan. Itu bang, aduh itu gue masih belum cari tahu dan nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu ya. Di pikiran gue dulu juga kayaknya bukan, pikiran gue bukan, cuma who knows gitu. Tapi dia nggak minta tanggung jawab. Enggak. Menghilang, tiba-tiba menghilang. Dia pindah ke kota lain. Gue masih gue akhirnya pindah ke area Jakarta tuh. Area Jakarta, di area Jakarta gue makin liar karena sudah lulus kan. Sudah lulus tetap dengan ninja gue itu yang kemana-mana. Dulu ada tongkrongan parkit namanya bang. Parkir Timur di daerah
Senayan ya kan. Tempatnya ya orang minum lah bukan ya party lah jatuhnya, joget-joget mobilnya dibuka sound sistemnya ini. Gua upgrade bang, bokap orang ada ya kan. Tongkrongan mobil semua, minta mobil lah gua. Pah, mau kuliah nih, mobil dong. Nggak dibeliin, dikasih lah mobil lengseran bokap, mobil kotak lah nih, kijang lah ya kan, aman. Gua ceperin, pakein lampu kolong, speaker jedum dah tuh kan. Di situ makin gila lagi, dikit-dikit dugem, pulang dugem pasti gua bawa cewek bang. Lupa gua berapa kali, sampai berapa wanita yang pernah gua. Tapi sekolah lulus ya? Sekolah lulus bang, lulus di SMA IPA. SMA IPA. Ya. Setelah lulus SMA lanjut kuliah nih. Yes, kuliahnya di Jakarta tuh. Lulus juga kuliahnya? Enggak bang, karena udah ke distrik sama kedoyanan lah, kedagingan lah bahasanya. Dikit-dikit itu dapat uang buat bayar semester, malah buat paham. Dugem apa segala macam. Buat upgrade mobil juga. Iya, upgrade mobil. Upgrade mobil sih sebenarnya nggak ngaruh sama uang jajan saya, karena kalau saya minta pasti dikasih. Karena bokap bilang, lu kalau misalkan modif ngomong aja, gitu. Gue disayang banget dulu bang. Udah dapat tuh mobil, mobil lengseran ya kan. Ini ada kejadian lagi, lupa gue pernah koma dulu gara-gara begini. Nggak inget gue, bener-bener lepas aja lagi. Dapet cewek, gonta cewek. Ada masanya gue pulang sama tuh cewek, sama ada temen gue juga nih, kecelakaan gue di jalan. Keluar naik tuh mobil, temen gue yang bawa sih. Tapi gue tahu dia emang bisa bawa mobil, cuma nggak tahu tiba-tiba tuh nabrak di daerah lampu merah Bekasi Timur. Dar, mobil depannya sampai hilang. Bempernya? Yes, bukan bempernya, kapnya, mesinnya ke belakang gitu. Radiatornya udah keluar asap. Untung yang ditabrak nggak kenapa-napa bang, karena kena ban serepnya. Dar, dianya mental sih, cuma mobilnya nggak apa-apa. Akhirnya cabut. Otak gue main lagi bang. Gue bilang ke teman gue, lu gantinya ke gue aja, jangan ngomong ke keluarga gue. Aduh maaf ya, papa. Otak gue jahat banget ya kan. Biar itu duit masuk ke gue, akhirnya tuh mobil dibenerin. Tetap bokap yang benerin. Yes, si duit itu bisa gue karyakan untuk apalah gitu kan. Dah, singkat cerita mobil bener, tapi gue nggak dikasih mobil lagi. Ada mobil yang lain, boleh dipakai. Gue pakai mobil sedan, logonya begini, Eropa punya. Matic, kalau yang itu manual, kalau itu kan Jepang punya. Ini Eropa lebih keren lagi dong. Sedan, dapet. Sikat lagi lah, cari cewek di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Pokoknya gue hampir setiap 1 minggu hari Rabu, Ladies Night pasti gue ada di Kemang. Pasti Kemang, terus Pancoran ada tuh di lantai 23, mungkin anak-anak zaman 80-an tahu yang suka dugem. Ada nama tempatnya Bliss, sekarang udah tutup. Terus di Dharma Wangsa ada Retro, itu tempat dugem juga. Itu tempat gue nyari mangsa tuh bang. Nah gue heran duitnya dari mana nih? Ya kan bokap kasih jajan terus. Cukup buat itu. Setiap minggu bang, setiap minggu dikasih. Zaman gue ninja sekolah aja, teman-teman gue jajan 10.000, gue udah 50.000 dulu. Tuh dari situ. Oh iya sorry bang, nih mungkin ada aib lagi nih, gue ceritain deh, nggak apa-apa deh. Gue sekalian penebusan dosa gue supaya gue nggak ngeganjel, karena ini gue doang yang punya. Kalau duit kurang, bokap gue punya tas bang dulu. Tas panjang nih, bisa dibuka. Nah itu duitnya gebokan mulu. Lupa, untung lu cerita bang, gue jadi ingat. Gue suka ngambil 5 lembar. Ya udah buat nyari cewek. Itulah ya. Itu dosa tuh gue, ya ampun, papa maaf. Tapi karena saking banyaknya itu ya nggak kekontrol dong ya, nggak ketahuan. Nggak ketahuan bang, banyak banget emang duitnya. Kadang ada dolarnya juga, gue ambil. Terus sekarang, bokap masih ada? Masih jaya juga. Alhamdulillah masih bang. Masih. Tapi ini Bang Oloy masih minta juga, suka? Enggak bang, itu sudah saya putus pada saat saya sudah menikah yang kedua.
Oh, Ya, akhirnya menikah. Menikah kedua. Akhirnya SMA itu saya lulus, saya memutuskan ada satu wanita nih, cakep banget kayak model. Cakepnya cakep, melebihi wanita-wanita yang pernah gue jelajahi lah. Cakep, tinggi, semampai, semok. Itu inceran gue. Pasti harus dapet bang gue. Emang pede parah gue dari dulu. Makanya kalau diceritain part by part emang banyak cewek-cewek yang gue incer. Menikah akhirnya. Menikah, dapatlah satu anak. Dapat satu anak. Gue sudah mencoba untuk menutup. Gue nggak mau kayak dulu lagi. Nggak mau main cewek lagi. Tapi bandelnya masih. Ceweknya udah pengen gue tutup karena udah nikah. Karena kayak gue punya visi misi aja. Kalau udah nikah nggak boleh aneh-aneh nih. Iya. Ataunya kebalik bang. Guanya bener. Bini gue main sama yang lain. Karena gue dapetnya di tempat dugem. Oh alah. Ya gue nggak bisa menyalahkan tempat dugem apa dia gaulnya sih. Cuman secara garis besar gitu. Itu mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Gue kerja bener, udah kerja di pabrik, referensi dari bokap juga kan, langsung dapat posisi enak, gaji pun enak. Terus si bini gue katanya minta dianterin sama supir nyokap gue. Set kemana? Guanya lagi kerja tuh. Dianterin, pulang. Ini kita bikin singkat aja ya. Pernikahan gue tuh 2-3 tahun deh kalau nggak salah deh. Anak gue umur 3 ya, anak gue umur 3. Tiba-tiba bini gue ngasih anak gue ke gue. Habis itu dia bilangnya mau ke keluarganya. Duh, gue nggak tahu, pikir gue memang main. Nggak taunya nggak balik, sampai sekarang pun nggak balik. Ya hilang. Anjir. Hilang, sehilang-hilangnya. Gokil. Gokil ya. Terus anak udah umur berapa sekarang? Sekarang anak gue udah kuliah bang. Udah kuliah. Udah kuliah Gimana sama? di Jawa Timur. Oh sama itu pernah ketemu waktu itu beberapa tahun lalu ya, 5 apa 6 tahun di tempat dugem. Gue masih iseng sih sebenarnya, itu dugem acara temen gue ulang tahun, ada dia. Ya gue udah biasa karena kan gue udah dapet bini baru gitu kan. Walaupun aduh maaf ya bun. walaupun Gue paham sih arahnya. ya aku cerita aku minta maaf ya bun. Ada percikan dikit lah bang. Siapa sih yang ditinggal bini model tiba-tiba menghilang? Ya, lu kemana gua nggak tahu. Waktu dia ngilang bang, asal lo tahu di bundaran HI Harapan Indah tuh kan ada patung gede. Iya. Gue stres, gue pengen loncat dari situ bang. Serius. Jadi dia nih benar-benar pamit cuma mau pulang ke rumah orang tua. Iya, bilang nitip anak ya, katanya gitu. Cabut, des. Bertahun-tahun stres gue bang, ditinggalin. Udah tuh nggak ada kabar. Nggak ada kabar, anak nggak keurus. Akhirnya gue titipin ke bokap nyokap. Karena gue tahu gue nggak bakal bisa ngurus anak, ya kan. Orang kerjaan gue dugem, kerjaan gue party, kerjaan gue itu dulunya kayak gitu-gitu. Karena gue di alam sama bokap nyokap. Nih makanya emang kayak pelajaran aja ya. Ternyata gue belajar dari kalau di alam itu gue bakal semakin manja. Betul. Apa aja dikasih, minta mobil dikasih. Waktu itu zamannya Ninja. Motor gue banyak nih sebelum Ninja. Jadi gue cerita garis besar. Dulu ada RK Cool motor gue. Tahu. RK Cool. RK Cool udah mulai bete. Gue orangnya bosenan. Gue minta Kagi Fastella. Kagi Fastella motor Thailand. Dan semuanya dikorek bang. Akhirnya Ninja RR. Enggak, Satria 120R dulu warna kuning. Baru Ninja RR. Tuh. Lalu gue lupa ceritain lagi part itu. Emang gue suka gonta-ganti itu supaya orang lihat gitu si cewek-cewek, calon cewek ini. Tujuannya sih gitu. Gonta-ganti motor biar orang lihat, wah ini orang anak orang kaya nih, ya kan. Padahal sebenarnya emang itu tujuan gue, flexing. Zaman sekarang kan flexing nih. Ya. Zaman gue dulu gonta-ganti motor supaya orang notice nih. Anak borju nih. Iya gitu. Oke, singkat cerita ditinggalin gue sama mantan bini gue yang model itu, stres lah. Bergabung lagi gue ketemu sama si Bateng. Oh, ketemu lagi. Iya, dia mulai, gue pada saat ada cewek gue suka lupa sama teman-teman gue. Selalu lupa, pasti lupa. Oke. Di saat gue galau gue cari mereka ya kan. Set dulu zamannya Friendster bang. Oh iya, tahu. Bener kan? Anjir. Friendster ya kan. Legend banget tuh. Gue ke warnet, salah satu warnet di Galaxy. Sekarang udah nggak ada warnetnya. Set gue buka Friendsternya dia, si mantan gue. Walaupun udah bertahun-tahun gue ditinggalin, tetap masih membekas tuh. Orang hilang tiba-tiba nggak ada apa-apa bang.
Gue liatin si Bateng di samping gue kira dia main Friendster juga, nggak tahu lagi ngintip punya gue ya kan. Cie masih kangen gitu. Gue kaget langsung gue tutup ya kan. Apaan sih lo? Enggak, orang nggak sengaja lewat, gue bilang gitu kan. Si maco ini masa galau ya kan. Set udah, akhirnya singkat cerita galau gue udah mulai terkikis. Gue nongkrongnya udah mulai di Jakarta, ketemu cewek, tapi gue udah kayak dingin sama cewek gitu bang. Karena si kejadian ini, karena gue kayak, oh gue janji sama diri gue pada saat gue nikah gue udah gak mau aneh-aneh. Loh, dengan sendirinya tuh pada saat nikah 3 tahun ternyata gue ditinggalin tiba-tiba. Kenapa? Salah gue apa? Duit dikasih. Terus gue dikontrakin rumah lagi bang sama bokap nyokap dulu. Walaupun gue kerja dikontrakin rumah tuh di daerah deket Bantar Gebang pembuangan sampah tuh, satu rumah gede lah. Isinya ada kontrakan segala macam, anak borju lah gitu. Apa-apa tinggal minta, Oke. Mungkin itu kali yang bikin dia, lu mah mintanya sama mak bapak lu. Ya kan dikit-dikit ini bukan hasil kerja lu gitu. Mungkin. Oke, itu banyak pembelajaran tuh di fase saya nikah. Dapatlah saya seorang istri yang sekarang. Ini yang bikin saya bisa ngerem semuanya. Walaupun awal-awal perjalanan saya sama dia banyak juga. Oke. Mungkin ini kita lanjut di next part nih. Oke, boleh bang, boleh banget. Karena masih panjang nih. Yes. Oke, jadi akhirnya ketemu sama yang istri sekarang Iya. lah ya. Istri sekarang lah yang banyak, mungkin yang sudah mau bersabar Banget. untuk menemani Bang Oloy. Iya. Meskipun Bang Oloy kelakuannya masih Anak dajal. Bener, saya ngakuin, saya anak dajal dulu, bener. Itu gokil sih kata saya sih. Makanya gimana ya? Ya saya bersyukur. Ternyata bang ada sedikit plot twist. Abang bingung kan kenapa bini saya kabur? Wah, kenapa? Saya juga bingung waktu itu bini saya kabur. Karena istri saya, ini kita singkat aja ya, singkat cerita ya. Istri saya sekarang itu kan dekat sama nyokap, bisa ngambil hati lah gitu kan. Karena memang dia nggak neko-neko bang. Nih, gue excuse ya. Setelah gue nikah yang kedua, gue nggak nyari yang cakep bang. Biasa, gue nyari yang biasa tapi hatinya cakep. Dikasih bang sama Allah. Alhamdulillah. Walaupun gue masih nakal. Dikasih tuh tingkat kesabarannya ngelebihin dewa tuh dia. Oke. Pada saat makan malam beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu lah. Makan bersamaan sama keluarga gue, ada bini gue segala macam. Gue lagi ngerokok di luar gitu kan. Nyokap gue 4 mata sama bini gue yang sekarang. Kamu tahu nggak sih Jo? Dulu stres kenapa sama bininya? Kenapa mah? Kata bini gue yang sekarang. Itu mama gambar, mama pukul bini gue yang mantan bini gue yang pertama. Kenapa mah gitu kan? Kenapa mah? Pada saat dianterin sama supir mama ngeliat dia ketemu sama cowok lagi di kafe. Segitu cintanya mak gue nggak mau ngasih tahu bahwa itulah yang bikin mantan bini gue cabut. Pulang supir bokap gue, supir mak ngadu, supir keluarga lah, kadang mak kadang bapak ngadu, Bu itu mantannya istrinya Kak Oloy habis ketemu sama cowok di kafe. Keluar nyokap gue nggak pakai lama gitu, nggak ngerti lah kejadiannya apa, cabut. Itulah kenapa mantan bini ngasih anak cabut menghilang tiba-tiba. Itu dan itu gue speechless anjir, gue nggak tahu loh sampai sekarang. Dan pada saat gue ketemu yang di bar, sempat ketemu kemarin, gue juga nggak tahu ternyata ada kejadian itu kan. Oh itu makanya dia rada aneh emang sama gue. Walaupun gue rada ternyata dia nginder, mungkin nggak cari aman kali ya kan. Gitu. Nanti boleh di next partnya deh bang kalau misalkan ada part-part nakal versi 2-nya. Oke, karena kan ini masih di dunia yang beda pekerjaan kan ya. Beda. Nanti sangat beda. Di next part kita ungkap lagi yang di pekerjaan yang sekarang. Betul. Nih. Kalau itu kan pada saat fase saya sekolah sampai kuliah. Betul. Dan ya masih pekerjaan di bawah ketek bokap nyokap. Yang sekarang keadaan saya nggak kayak dulu bang. Ini istri saya sekarang juga yang ngajarin saya, lo putus rantai, lo minta-minta sama keluarga.
Oh nggak bisa lah, gue butuh duit. Gitu. Sempet berantem tuh bang. Akhirnya dikasih pemahaman yang masuk akal. Dia itu berdasarkan dari kitab yang kita pelajarin, Muslim ya bang ya. Ya dari Al-Quran dia berpatokan itu. Nih Al-Quran ini begini ngajarinya gini. Saya dulu mantan orang bukan Muslim bang. Oh nonis. Ya nonis, mualaf, ketemu dia, diajarin itu. Itulah mungkin ada rem-remnya. Banyak sih pelajaran yang bisa Banyak banget. Nah akhirnya yang saya salut sih inilah istri sekarang bisa membimbing untuk hidup mandiri. Iya. Ya kalau misalnya masih juga tetap minta sama Nyadong, tua, iya. kan? Mungkin nggak akan dapat pelajaran atau nggak akan dewasa. Betul banget. Karena kan mikirnya gampang lah. Iya. Ya, gue faya aja Iya, terus. Bang. Kekurangan duit gue tinggal minta. Betul. Gitu, kan, ya. Nah, kalau sesama cewek yang ini si Momoy, terus si Caca, Oli Bekas. masih ketemu nggak Enggak, sekarang? enggak. Udah nggak ada kabar. Karena kan transisi kuliah tuh gue di Jakarta. Mereka kan di daerah sini. Oh, berarti udah punya 2 anak dong ya? Hah? Saya? Sama yang istri saya kan nggak dapat anak. Nah, yang sama istri yang pertama kan 1, Satu. sama si Momoy 1. Iya anjir. Iya ya. Iya dong. Iya kan? Iya. Gue masih abu-abu sih bang, Masih abu-abu. yang itu abu-abu sih. Tapi istri gue tahu, gue pernah cerita juga kayak gitu. Ya pokoknya buruknya gue tetap cerita, tapi nggak sedetail ini ya. Cuma kasih tahu spill tipis-tipis kedajalan gue dulu lah gitu. Oke. Ya nggak tahu sih ya kalau misalnya anaknya memang anaknya dari Bang Olo ya suatu saat nanti mudah-mudahan bisa dipertemukan. Saya sih open minded sih bang, kalaupun memang itu anak saya juga bakal akuin. Iya. Bagaimanapun karena ya kenakalan remaja kan kalau kita dewasa kita tetap harus tahu dong bahwa itu darah daging kita gitu kan. Betul, ya. Oke deh bang, nggak terasa ini udah 1 jam lebih nih. Iya. Ya kan? Pokoknya kita lanjut nanti di next part ya. Siap, di Bang. part kedua. Dan sampai di sini sih saya belum bisa tarik kesimpulan nih, karena kan masih panjang nih Iya. ceritanya. Tapi cukup dajal kan bang? Ya cukup lumayan lah ya, lumayan aja. Tapi emang ya pergaulan anak-anak 80 itu sama anak-anak sekarang tuh beda sih. Iya betul. Mereka kita dulu jarang nih yang megang HP. Yang punya HP itu udah benar-benar orang kaya. Iya. Bahkan yang punya motor sampai motor Ninja pun tuh udah bisa dibilang anak orang kaya tuh. Ya kan. Tapi kita bisa ngumpul sama teman-teman nih Iya. tanpa harus janjian. Betul. Gitu kan. Pulang sekolah kita seakan-akan udah Punya sinyal sendiri. Ini kita anak-anak datang. rame nih. Betul. Gitu. Itu asiknya tuh. Yes. Anak 80 sama saya juga anak 80-an bang. Tahun berapa bang lahir bang? Boleh tebak? 42. Oh beda. 8. Wah beda 2 tahun bang. Oke. Malah saya tahu lah itu apa. Saya dulu tuh pengen kepunya bang motor Ninja RR tuh kesampaiannya pas udah kerja. Oh. Sekolah tuh nggak kesampaian. Iya, karena mungkin lingkungan saya beda ya. Iya. Lingkungan saya bukan lingkungan anak-anak motor waktu itu. Ya makanya saya juga berpikir pas ketemu istri saya putus rantai itu, saya tahu gimana ternyata nyari duit itu susah. Oke, nanti kita lanjut di part kedua. Yes. Kita ambil kesimpulannya di part kedua ya. Oke, Bang Oleh terima kasih banyak Sama-sama udah bang. mau datang ke sini. Sama-sama. Dan buat teman-teman juga nih yang masih mau mendengarkan kisah dari Bang Oloy, teman-teman boleh komen di bawah. Dan buat teman-teman juga yang mau kayak Bang Oloy, mau duduk dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47 683. Jangan lupa tonton juga AJB di Spotify tanpa sensor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama bang. Buat istri di rumah Yes. dan anak. Mudah-mudahan Bang Oloy bahagia selalu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Bang Andi. Sampai jumpa.